Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mau nggak? Jeffy kembali bertanya dengan harap-harap cemas. Harapannya si Gita memakan umpannya, karena bagaimanapun juga, menurutnya kecupan lama adalah salah satu terapi stres yang paling efektif. Om, Gita masih ragu. Iya atau tidak Git? Jawab aja. Gita kembali mengemut lollipopnya dengan perlahan-lahan sembari memikirkan keputusan yang akan diambilnya tersebut. Ya udah, nggak mau nih. Jeffy menoleh ke belakang dengan menjilat sisa manis yang ada di bibirnya tersebut. Gita memperhatikan bibir seksi pria itu bergerak-gerak secara sensual. Rasanya benar-benar menggoda untuk dicecapi dengan lidahnya secara lebih dekat. Om, kenapa hari ini nggak manggil teman Om untuk bercinta? Jeffy mengangkat bahunya lalu bilang, gue mau bertobat, mau yang jelas aja sekarang mah, masa Nabila bisa, gue nggak bisa. Oh, kabar baik yang didengarkan Gita seharusnya. Tapi entah kenapa ada rasa tergores-gores di hatinya. Ya udah kalau gitu, terus kenapa Om ngajak Gita ciuman? Karena ciuman sama lu itu candu, seperti kebutuhan, dan gue susah sekali bisa lepas dari itu Git. Gue juga nggak tahu gimana. Ada rasa ketakutan juga entar kalau gue nikah sama Nabila dan gue nggak bisa nahan nafsu gue lu. Gita mengerti. Lagian kalau berharap banyak atas jawaban Jeffy itu tidak mungkin. Gita tahu, Fares melakukan itu karena nafsunya dibarengi cinta dengan Gita. Sedangkan Om ini jangan harap, semuanya hanya berlandasan suka sama suka. Kalau lu gimana Git, kenapa ngelakuinnya bareng gue? Geli Om, ngerasa enak aja saat Om ngelakuin itu. Entahlah Gita juga nggak tahu perasaan apa itu. Jeffy mengangkat satu sudut bibirnya, tersenyum miris. Ada apa sebenarnya dengan anak walinya ini? Entah dia terlalu naif atau terlalu menikmati. Tapi lu suka Git, suka Om. Gita jujur sekali sepertinya. Jeffy perhatikan gadis itu secara lebih dekat. Jangan, ucapan Jeffy terpotong. Jangan cobain ke cowok lain kan Om. Jeffy mengangguk. Gita sepertinya hafal setelah diwanti-wanti berkali-kali. Om dulu Gita ngiranya kontak fisik itu dilakukan sama orang yang saling mencintai, tapi ternyata tidak juga. Syaratnya hanyalah sama-sama saling menikmati. Jeffy speechless tak tahu mau jawab apa lagi. Hilang sudah pembelaannya yang mesti dia sampaikan. Sebenarnya dia takut Gita berprinsip seperti ini. Mau jadi apa gadis ini jika nanti tinggal jauh darinya? Bisa-bisa Gita semakin kecanduan untuk ditelanjangi. Lu ingat Git, kalau lu pacaran masih ngelakuin sebatas apa yang gue lakuin ke lu sebenarnya masih wajar meskipun dosa zina ya tanggung sendiri. Tapi gue minta sebelum lu benar-benar dewasa dan bersuami, lu mesti jaga diri. Laki-laki itu gampang menelanjangi Git. Kalau bertanggung jawab baru susah. Gue kalau kita khilaf ya gue bakal kasih apa yang gue janjiin ke lu. Kalau lu hamil gue akan nikahin lu. Gita mengangguk, lalu menatap tuan muda itu seperti penuh perasaan yang tertahankan selama ini. Memang rasa bersama Jeffy itu nano-nano, ada berbagai rasa yang melingkupi. Terasa terancam, terlindungi, biasa saja. Deg-degan, semuanya menjadi satu kesatuan yang sulit didefinisikan. Tapi satu yang terpenting, dalam lubuk hati terdalam Gita sayang dengan laki-laki ini. Rasa sayang yang sulit untuk diterjemahkan tentu saja. Om, Gita nggak bisa meluk Om, pegang tangan Om aja ya. Takut dicium ya lu, alah padahal sendirinya mau, dan hampir selalu balas. Gita menyelipkan jemarinya di sela-sela jemari Jeffy yang lembab. Dia penasaran mengapa tangan majikannya itu menjadi basah seperti ini. Om, udah berobat jantung belum? Tangan Om lembab gini. Gue juga bingung, jujur gue kayak gini kalau bareng lu doang. Gue juga tak mengerti kenapa bisa begini.
Gita menempelkan tangannya satu lagi ke dada Jeffy. Lalu merasakah apa yang berdebar di dalam sana. Ayo kita ke rumah sakit Om, di sana kan ada dokter jaga 24 jam, kita bisa tuh nanyain apa penyakit Om di sana. Gita nggak mau kehilangan Om di waktu muda. Kalau bisa entar Gita bisa melihat Om menua dan punya cucu, gimana? Jeffy lalu masuk kamar mandi dan menyuruh Gita bersiap-siap agar mereka bisa bersama-sama ke tempat yang mereka tuju itu. Tak ada yang bermasalah, semua normal, tapi seorang perawat sempat berseloroh kalau Jeffy sedang jatuh cinta dengan seorang wanita. Tapi masa iya, apalagi orangnya tersebut adalah Gita yang masih belia dan remaja. Rada-rada tak mungkin jika itu terjadi, mengingat selama ini track record Jeffy hanya mau menjalin hubungan dengan orang yang umurnya dengan jarak maksimal 9 tahun dari umurnya. Lah ini, 20 tahun cuy, bisa-bisa dia dicap pedofilia. Gita menunggu di kursi tunggu tepat di depan ruang praktek dokter jaga tersebut. Bahagia sekali dia sepertinya, seperti menemui seseorang sebentar ini. Dia goyang-goyangkan kakinya, lalu tersenyum-senyum bahagia tapi penuh tanda tanya bagi Jeffy yang melihatnya. Sungguh lucu memang gadis ini. Suka sekali membuat orang penasaran akan tingkahnya yang begitu. Kenapa elu? Kesambet. Tadi Gita ketemu Ashar sama Om Hussein tahu Om. Dia ngambil surat kesehatan sehat, emang Om gak dengar dari dalam kita ngobrol apa? Oh yang ngobrol bareng lu itu si Hussein, ya ampun gue kira siapa? Kata Jeffy seketika menyadari suara yang ribut-ribut di luar. Dia ngajakin Gita main ke rumahnya kalau mau belajar bareng, baik ya dia Om. Pikiran Jeffy traveling, tapi mengingat Ashar adalah anak dari teman baiknya sewaktu SMA Jeffy hentikan berasumsi negatif. Ya udah, kalau sama dia silahkan. Jangan bawa perasaan aja. Entar patah hati lagi lu, tipe cewek macam lu bukan tipe Ashar banget, kata Jeffy sok tahu. Ya nggak apa-apa juga sih, Gita nggak ngarapin itu juga, yang penting Gita punya teman sekarang. Itu aja udah bikin Gita senang. Jeffy baru mengerti, pasti anak walinya ini gagal total bersosialisasi untuk hari pertama masuk kuliah tadi pagi. Pantesan cemberut gitu waktu ditelepon siang tadi. Ya udah, kalau kapan-kapan lu butuh ke sana buat ngerjain tugas bareng, gue anterin sekalian gue mau bertemu bapaknya. Gita senang bukan kepalang. Ah rasanya Asgar bukanlah tipe seperti Fares yang banyak keganjenan dengan banyak wanita. Dia pasti mampu membuat Gita nyaman saat bersahabatan dengannya dan tentunya tanpa sentuhan fisik yang terjadi antara keduanya. Jeffy menggandeng tangan Gita sampai keluar dari rumah sakit ini. Benar, dia deg-degan jika berposisi seperti ini. Padahal tadi di ruang dokter semuanya baik-baik saja dan tak ada debaran jantung berlebihan yang terjadi. Tapi amit-amit jatuh cinta dengan anak remaja yang usianya beda jauh dari dirinya tersebut. Waktu berlalu terasa cepat, tak terasa sudah 3 minggu gadis itu menjalani masa perkuliahan. Jeffy masih setia mengantarnya sampai ke dalam kelas jika ada kuliah pagi. Ya, kalau dihitung sih hanya 3 hari dalam 1 minggu, tapi sekarang terdengar desas-desus yang lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Sugar babu, itu yang mereka katakan setiap membicarakan Gita dari belakang. Sesekali terdengar dari telinga Gita yang sering menyendiri jika di dalam kelas ini. Fares sebagai mahasiswa baru yang harusnya membela, juga sering sekali tak datang. Entah kemana, tapi polanya Gita selalu tahu, kalau kuliah pagi dia akan menampakkan batang hidungnya di 2 seks pertama, lalu cabut entah kemana saat perkuliahan berikutnya. Dan cabutnya Fares, juga diikuti Melissa, dan satu lagi teman mereka dari kelas sebelah yang Gita pun tak tahu namanya. Gita sebenarnya tak terlalu merana. Jika ada jam kuliah yang sama-sama masuk, biasanya dia akan bertemu dengan Ashar sebagai teman akrabnya dari kelas sebelah. Mereka merencanakan bertemu bahkan dari malam sebelumnya lewat pesan di sosial media.
Menyenangkan sih, bisa makan siang di kantin bersama, bisa juga bikin tugas barengan sepulang kuliah. Biasanya bikin tugas bersama itu terjadi di kedai kopi di dekat sini, asalkan laporan dulu ke Jeffy kalau dia bareng siapa perginya, kalau sama Azhar sudah pasti di ACC secepat kilat. Sama seperti sekarang, mereka ngerjakan tugas bahasa Inggris bersama. Bahkan Gita yang bahasa Inggrisnya masih di level bawah dapat diajari Azhar dengan sabar. Lalu setelah belajar dan Gita mengerti, mereka akan berbicara sebentar sampai pukul 5 sore. Saat itulah kedua wali mereka menjemput. Gita dijemput Jeffy dan Azhar dijemput oleh ayahnya. Tiap pulang dari sana biasanya Gita akan bahagia. Dia punya teman baik dan juga bijaksana. Beberapa wanita yang tergabung sebagai penggemar Azhar memang tak suka dengan wanita ini. Tapi Azhar tak pernah sekalipun menjauhi Gita, dan tetap menjalani hubungan baik dengan walinya juga. Om, akhirnya selesai tugas Gita diajarin Azhar. Gita bangga memperhatikan double folionya berisi penuh tulisan tangan. Dia simpan kertas itu di dalam tas sandangnya. Baguslah. Lu akhirnya belajar dengan keras. Jangan lupa kalau di kampus itu aktif juga, jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Gita mengerti, dia anggukkan kepalanya antusias. Jeffy menyetir rada-rada kesal karena macet di mana-mana. Gue benci banget nih kalau macet gini Git. Sialan amat dah. Apa ada kecelakaan gitu di depan? Sampai sepanjang ini macetnya. Gita melihat-lihat apa yang ada di depannya. Sepertinya iya, terdengar suara ambulan meraung-raung dan seperti ada mobil derek yang mendekat. Kayaknya iya om, kasihan ya om. Jeffy menghela napas kasar. Selalu ada saja kejadian yang tak terduga di jalan raya. Ya sakit maupun maut tak ada yang tahu. Ya begitulah Git, namanya juga jalan raya. Lu kalau pulang naik ojek online, perhatiin tuh kepala lu dan jangan pernah lepas helm sampai lu turun. Gita mengangguk. Dia paham dengan standar keselamatan itu. Gimana ya, kalau nggak keburu maghrib, mending maghrib di musala mall aja kali ya. Sekalian kita makan malam Git. Gimana menurut lu? Gita setuju. Lagian tugas kuliahnya juga sudah selesai untuk besok, apalagi yang harus dikhawatirkan. Paling hanya mengulang pelajaran yang bisa dikerjakan abis subuh. Boleh om, oke deh. Jeffy mengincar mall yang 10 meter tepat di pintu masuk mobil, 10 meter pun butuh 20 menit untuk bisa berjalan ke tempat itu. Macet parah memang tapi sekarang mereka sudah lega karena dapat bebas dari jalanan itu. Ibadah sudah bahkan sekarang mereka duduk di food court untuk makan malam. Gita senang sekali sekarang dengan hot plate yang berisi steak dan dikombinasikan dengan spaghetti. Azhar mengajarkannya makan makanan yang demikian. Tumben, ada apa sama lu? Kayaknya enak banget makan itu. Biasanya megang pisau steak juga kagak bisa. Azhar yang ajarin dong om, sesekali kita ke mall om kalau abis nugas. Oh, ucap Jeffy singkat. Rasanya ada yang aneh. Tapi Jeffy tak tahu apa itu. Suka lu sama dia. Gita menyatukan alisnya, lalu menaikkan bola matanya. Nggak tahu om, kayaknya kita lebih cocok jadi teman aja sih. Tapi kalau dia ngelamar Gita, ya Gita mau-mau aja. Gembelehe, ada-ada aja ya jawaban lu itu. Nggak habis pikir gue. Semuanya dibilang mau. Gita tertawa melihat ekspresi Jeffy yang demikian. Ya mau gimana lagi, anaknya baik banget, bahkan waktu ngajarin Gita makai pisau steak aja dia minta izin mau nyentuh tangan gadis itu. Doain aja, kan kata om, kalau orang ya bertanggung jawab mah, om jadi nggak cemas lagi melepas Gita. Ya Gita juga aman-aman aja selama ini. Jeffy meminum air mineral yang di depannya cepat-cepat lalu kembali mengunyah nasi gorengnya itu dengan ekspresi tak berminat. Terus rencana lu apa sekarang Git? Maksud om, ya gimana hubungan lu sama Azhar? Teman doang kok om, meskipun kita sering ketemu tapi masih sebatas teman aja. Nggak lebih.
Rasanya ada yang lega dari perasaan Jeffy. Teramat lega malahan. Jangan pacaran ya, nggak boleh pacaran loh lu. Kan Gita nggak pacaran om, kan Gita bilangnya kalau dia mau melamar, beda sama pacaran. Semoga nggak terjadi deh, jangan sampai, masa bocah ini sudah mau kawin aja. Baru juga sekecil ini, harap Jeffy dalam hati. Oh ya udah, Fares gimana? Nggak tahu om, ya sudahlah ya, player juga kayaknya. Anaknya masuk kelas aja jarang, ucap Gita sambil menggulung-gulung spagetinya. Tumben pinter, gitu dong. Kalau gini kan gue demen. Jeffy mengacungkan kedua jempolnya ke udara. Udah mulai sadar ternyata anak walinya ini. Tapi gantengan Fares kemana-mana ya om. Astagfirullah, setan apalah yang merasuki Gita, sampai menjadi penyembah berhala kegantengan opa-opa Korea hingga kayak gini banget kelakuannya. Serah lu dah, kalau lu masih sama Fares gue nggak bakal respect lagi sama lu. Jeffy mengeras dan menyerah, Gita minta maaf, tapi tak ditanggapi Jeffy dengan ikhlas. Turut berduka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, mahasiswa kita, Fares, semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Gita membaca kalimat itu dengan seksama. Memastikan lagi jika dia tak salah baca. Di bawah kalimat itu sudah berhamburan banyak ungkapan duka cita. Gita sampai hampir kehabisan napas dibuatnya. Tidak mungkin, ini mimpi, pasti ini mimpi. Gita pasti masih tertidur jam 12 malam ini dan belum terbangun sama sekali. Iya belum. Tapi kalau kulitnya dicubit terasa sakit sekali. Kenapa rasanya jadi terlalu nyata jika seperti ini? Ini benaran sepertinya. Tak mungkin ada kesalahan untuk semua ini. Air ini dingin, saat Gita menyemburkan zat itu ke mukanya yang pasi. Fares belum dikebumikan ketika Gita melayat di rumah duka. Alunan kidung-kidung penghiburan dilantunkan. Satu peti mati diisi oleh jenazah Fares yang dirias sedemikian rupa agar tak kelihatan lagi pendarahannya akibat kecelakaan mobil sore kemarin yang merenggut nyawanya. Kecelakaan itu tepat di jalan yang Gita ingin lalui dengan Jeffy tapi mereka berhenti dulu buat maghrib di mall terdekat, dan itu adalah kebetulan yang sangat langka yang membuat Gita trauma. Fares memang berubah akhir-akhir ini dan Gita tahu dia masih suka bermain wanita. Memang tak sepenuhnya tobat nasuha, tapi tetap saja laki-laki ini adalah teman laki-lakinya pertama yang terdapat di kota ini. Rasanya terlalu sebentar saja kebersamaan dia dan Fares, akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya setelah gagal melewati fase kritisnya. Mungkin Fares bisa dibilang cinta pertama, mungkin. Tapi Gita belum juga bisa mendefinisikannya secara lebih jelas dan lebih leluasa. Lagian kalau kata Om Jeffy, Gita tahu apa sih soal cinta, masih ingusan juga. Gita berbalik, lalu ingin segera meninggalkan rumah duka setelah dia melihat muka Fares untuk terakhir kalinya. Tapi seseorang memanggilnya dari belakang. Anak kecil yang lucu sekali, masih balita sepertinya, dia bilang namanya Naura. Tante, kenalin aku Naura. Dia datang bersama ibunya yang juga bermata sipit sepertinya. Gita lalu merendahkan tubuhnya saat menatap anak kecil itu. Ada apa dek? Masih ya tante, udah ngasih boneka ini ke Naura. Gita baru ingat sekarang, boneka berwarna merah jambu yang dipeluk oleh anak perempuan itu. Iya, itu adalah boneka hadiah dari tiket permainan Timezone yang dikumpulkannya dari Fares. Benar. Tak ada keraguan. Sama-sama dek, dijaga ya bonekanya. Sini peluk tante dulu. Gita memeluk anak kecil itu dengan hangat. Mungkin di umurnya yang segini dia belum mengerti dengan siapa yang meninggalkannya. Beda sekali dengan ibunya yang matanya sudah bengkak karena tadi menangis terseduh-seduh. Tapi biarlah anak kecil ini tak mengerti dia kehilangan siapa sampai dia menemukan ayah baru. Makasih ya Git. Fares sering cerita kamu. Katanya kamu berbeda dari yang lainnya. Gita tak tahu harus berekspresi apa dengan mantan istri Fares ini.
Tapi hanya ucapan maaf dan terima kasih yang bisa Gita sampaikan. Aku mohon maaf dan berterima kasih untuk almarhum ya Kak, dan semoga diberikan ketabahan untuk orang yang ditinggalkan. Gita akhirnya pergi dari situ. Gerimis tiba-tiba turun dari langit, rasanya inilah waktu yang tepat untuk menangis. Jeffy lembur hari ini. Gita tak bisa curhat dengan apa yang terjadi setelah tadi majikannya itu juga berangkat sangat pagi. Gita sampai tak tahu, tapi seperti biasa, apalagi yang diurusnya kalau bukan urusan bisnis. Gita ingin berbicara dengan Ashar tapi rada malu mengakui jika dia ada hubungan dengan anak pemilik yayasan itu. Jadi satu-satunya solusi terbaik adalah dia berusaha menyibukkan diri dengan buku-buku manajemen Jeffy yang berbahasa Inggris. Tak apa bolak-balik ke kamus online, yang penting Gita dapat menyibukkan diri dan melupakan apa yang terjadi. Malam sudah terlalu larut, Jeffy juga tak pulang ke rumah. Sepertinya om-om itu menginap di tempat lain. Baiklah kalau begitu, Gita tarik selimutnya sampai ketekuk dan siap memeluk mimpi-mimpinya yang sudah menunggu. Aha, oh ini yang bikin Jeffy tak pulang tadi malam. Om-om ini menginap rupanya di rumah calon istrinya tersebut. Pantas saja pagi-pagi ini rumah jadi ramai oleh suara dua bocah kecil yang mencari-cari keluarga Gita. Rara dan Lala bertanya kemana Amri dan Cika. Gita bilang jika Rara dan Lala datang terlalu pagi karena adik-adiknya itu baru akan dijemput di jam 1 siang ini. Mereka menunggu dengan sabar, tidak akan lagi intimidasinya pada calon ayah barunya tersebut. Mereka memang sering ke sini, terhitung sudah 2 kali saat pertama kali diperkenalkan pada keluarga Gita. Kayaknya anak ini benar-benar kesepian sekali hari demi hari, sehingga mereka menganggap keluarga Gita tersebut adalah teman satu-satunya untuk menemani mereka bermain. Tapi tak masalah, asal itu positif dan bisa membuat urusan Jeffy jadi mulus dengan calon istrinya, Gita pasti selalu dengan senang hati meladeni mereka berdua ini. Gita lalu memandikan dua anak ini karena katanya belum mandi dari pagi. Setelah itu, mereka bertiga berlari-lari di ruang atas sembari membiarkan Jeffy dan Nabila berbicara intens di ruang tamu. Mereka memang sangat senang dengan Gita, sampai bisa sepatuh-patuhnya juga dengan wanita tersebut. Ah, ternyata mereka tak sekeras batu seperti yang Jeffy sering utarakan. Anak-anak ini hanya butuh perhatian dan kasih sayang. Mas, aku suka kamu Mas. Nabila berbicara hal tersebut dengan matanya yang lekat memandang Jeffy tanpa berkedip. Sepertinya ta'arufan mereka akan berhasil sebentar lagi. Jeffy yang hari ini terlihat tampan sekali hanya bisa memandangi Nabila sambil tersenyum. Dia rasakan perubahan jantungnya yang bahkan tak berdegup kencang seperti saat dia berusaha mendekati pembantunya itu. Dia hanya merasa lega, bukan perasaan senang seperti yang biasanya diucapkan para pujangga di kisah-kisah romantis. Iya Bill, makasih ya. Iya Mas, gimana kalau kita 2 minggu lagi tunangan Mas? Entar biar bisa nikah lebih cepat. Tiba-tiba kepala Jeffy berdenyut-denyut tak tahu karena alasan apa. Pokoknya ada satu penyakit yang tiba-tiba mendera begitu saja. Ini sepertinya sudah respon tubuhnya yang bilang, tidak, untuk perjodohan ini. Tapi masa bilang, tidak, di kondisi Nabila sudah merendahkan harga dirinya untuk menyatakan cinta seperti ini. Aku atur jadwalnya ya Bill, biar kamu nggak usah capek-capek mikirnya. Alasan klasik para laki-laki yang suka PHP tapi tak sekalipun akan memenuhi janjinya tersebut. Jeffy sebenarnya masih ragu dengan semua ini, tapi entah kenapa intuisinya bilang lebih berat ke tidak dibanding ke iya. Sepertinya dia harus konsultasi lagi ke taraf mengenai masalah ini. Kalau ke Gita ya pasti dia akan mendukung Jeffy dan Nabila. Sedangkan taraf orangnya lebih terbuka dan berimbang dengan apa saja yang terjadi di hidupnya itu. Makasih ya Mas, aku senang dan bahagia pernah bertemu orang kayak Mas. Jeffy menghela napasnya berat, pikirannya semakin berkecamuk, hatinya semakin susah memutuskan,
bahkan dia tak bisa mendefinisikan Nabila itu datang ke kehidupannya akibat berkah atau emang karena kutukan. Semoga kita dipercepat dan dilancarkan urusannya ya Mas, aku ingin kita segera menikah. Lalu punya kehidupan baru yang insya Allah lebih baik ke depannya. Jeffy berat sekali untuk mengangguk, pikiran pria itu berkecamuk, banyak sekali rintangan dalam menemukan titik temu keputusan itu. Apakah selama ini dia hanya fobia akan pernikahan? Tapi waktu sama Nabila malah dia yang ingin sekali hal itu cepat dilaksanakan. Tak mungkin, kenapa Jeffy sekarang malah ingin sekali menyingkir dari kehidupan Ukhti Solehah ini mungkin yang disebut orang ujian pranikah. Ada saja ketidakyakinan padahal semuanya sudah dimudahkan jalannya. Sepertinya Jeffy harus salat istiqorah malam ini, untuk meminta kuasa ilahi pada hidupnya yang fana ini. Jangan sampai keinginannya nikah satu kali seumur hidup harus berakhir gagal total di kemudian hari. Ya, semoga kali ini. Om, Gita jemput adek Gita dulu ya, dia udah mau pulang Om. Gita baru turun dari tangga. Diikuti pasukannya yang berjumlah 2 yakni Rara dan Lala, Jeffy segera menawarkan bantuan. Dia harus mengeluarkan mobil minibusnya dengan segera. Dan mengajak mereka semua yang ada di rumah ini ke asrama. Bersambung.